Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Dengan gua Adam, dan seperti biasa kita akan mulai satu hal yang menarik dan juga dengan kisah juga pastinya. Di episode kali ini spesial banget, gue bakal ngomongin lagi soal event dan gue bakal ngulik bagaimana sebuah festival itu juga dibuat dan akan berjalan gitu ya, dan seperti apa. Dan hari ini udah bareng gue ada. Hai, kenalin gue Zaim, as a founder dan festival director dari Pesta Waranada. Gimana bro, apa kabar? Alhamdulillah baik, kita udah mau 1,5 bulan lagi jalan, everything is going on. Ya, lagi nyari mood sih untuk bisa fokus ke sini sih. Tapi happy banget sih bisa ngobrol-ngobrol sih, karena kayak dari kemarin banyak banget podcast terus kayak akhirnya bisa ada offline podcastnya gitu. So happy. Kan online. Sebenarnya ada offline juga gitu, tapi kayak ada yang kayak by call segala macam gitu. Ibaratnya dan itu kemarin ke kampus sih, kemarin tuh ke UIN sama ke UI gitu. Jadi kayak makanya sekarang kayak main keluar kampus gitu kan, alhamdulillah ketemu sama podcast Sam Story, so happy to be here. Thank you banget udah mau Aku gue yang thank you lah. Lo berarti sibuknya lagi persiapan sebentar lagi ya Waranada ini. Yes. Tapi sebelum gue ngulik jauh tentang si eventnya, dari lo sendiri emang dari ngampus tuh emang suka di IO atau gimana? Sebenarnya kalau ditanya ngampus itu fokusnya kemana, mungkin kalau di bedah badan gue tuh sebenarnya fokusnya dua lah teman-teman gitu. Jadi gue tuh dulu sebenarnya profesional dulu, tapi nyambi lah. Biasalah side job gitu. Jadi sebenarnya kalau main job gue adalah gue tuh di consulting gitu. Tapi di luar itu gue tuh memang punya passion kali ya untuk di event gitu kan. Karena gue tuh besar di komunitas sebenarnya. Jadi bangun komunitas, bikin komunitas dan selalu bikin activation gitu kan. Sampai ada opportunity besar itu ketika gue di tahun ketiga gue kuliah gitu, megang festival besar gitu kan, event besar kampus. Nah itu kita bikin solo special show-nya Hi-Fi waktu itu. Oke. Ya, megang special show-nya. Betul, special Hi-Fi gitu kan, 4.400 penonton gitu kan. Akhirnya setahun depannya kita coba untuk bikin festival di Depok gitu, namanya Bela Negara Festival gitu kan. That's mean pas kita bikin sendiri, wow 9.000 penonton gitu. Waktu itu kita ngundang Tulus gitu kan, kita ngundang Lomba Sihir, kita ngundang Hi-Fi juga, Tensi gitu. Dan dari situ, kayaknya networknya udah kebangun, trust-nya udah kebangun, experience udah kebangun, meskipun masih early ya, karena kan kita bisa bilang cuma 1 year until 2 years gitu. Tapi kita waktu tim ngerasa kayaknya waktunya build up early itu hal yang bagus lah gitu. Karena kalau kita nggak mulai dulu gitu kan, kita nggak bisa expand lebih besar gitu. That's why ya gitu sih. Jadi satu passion, dua connect sama opportunity-nya gitu, dan ketiga network gitu. Mungkin kalau gue nggak ada passion, nggak ada network dan nggak ada opportunity di sini, gue mungkin nggak akan mulai bikin Pesta Waranada sih. Benar. Gue setuju sih, network penting banget. Tapi dengan experience lo bangun dengan waktu yang singkat banget. Betul, kenanya 1 years lah, gue bisa bilang effectively 1 years lah, 1 years experience gitu. Sebenarnya two side ya, satu sisi adalah lo memang harus punya pengalaman dan sekaligus belajar kan gitu. Nah gue tuh sama tim ngerasa kalau misalkan kita selalu following the rules yang kayak harus start from the bottom. Nah masa kita tuh belum dapetin opportunity itu. Teman-teman gue tuh yang kayak ya kita susah untuk dapat akses. One thing for sure adalah festival musik itu circle-nya kecil banget. Jadi kayak ketika lo mau jumping for the big events gitu kan, lo tuh harus dekat sama network yang dalam tanda kutip promotornya lah. Dan sedangkan itu hal yang susah untuk masuk ke barrier itu. Jadi kayak either lo go big with the things idea yang udah exist gitu kan, atau enggak lo start small gitu kan. Nah, we choose untuk start small gitu. Kita bikin our IP gitu kan. Nah, yang menarik adalah mungkin nanti kita bahas lebih lanjut terkait IP ini sendiri, karena kita punya diferensiasi yang promotor lain itu belum punya, dan kita mau coba untuk ibaratnya realisasin lah ide ini gitu. Karena gue juga bisa tahu lah susahnya sebenarnya membangun IP itu gimana. Betul. Dari gue sendiri kayak mulai bangun IP sebenarnya di sisi podcast dulu ya. Betul. Tapi juga ya beberapa kali kita juga bangun IP untuk di sisi event sebenarnya. Sejujurnya makanya banyak belajar dari lo. I see. Karena dalam waktu ini podcast sudah sekitar mau jalan 6 tahun. Wow. Sebenarnya. Wow. Terus kita udah ada beberapa IP, atau salah satunya live musik, live podcast, dan belajar juga yang kita bangun. Nah, makanya kita ngadain, cuma memang kayak gue tuh jujur belum berani yang kayak terlalu besar, dan justru sebenarnya gue pengen target bikin IP yang kayak live musik tapi gigs. Yang kayak untuk level cafe shop dan lainnya gitu. Dari lo sendiri prosesnya gimana bisa akhirnya ke sini gitu, dan waktu yang singkat ini lo berani jumping ke yang gede banget itu? Sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas tentang the journey itself, sebenarnya dibilang langsung gede sebenarnya enggak, bertahap lah gitu. Kalau ditanya pertama kali megang event, ya gue SMA gitu. SMA tuh gue pertama kali megang event gitu kan gitu. Dan singkat cerita gue tuh dulu ketua umum forum OSIS DKI lah. Jadi gue dulu ketos, terus gue dulu ketua umum forum OSIS DKI, terus gue aktif di salah satu komunitas gitu namanya Centennial Z. Dari situ exposure untuk bikin program kerja tuh tinggi lah. Dan dari situ networknya udah mulai kebangun di industri gitu kan. Nah, jumping for the
University. Dulu tuh magang, gue sempat ada magang gitu kan. Nah itu tuh magang tuh di agensi gitu. Dan gue di sana banyak banget bikin activation event. Kalau teman-teman tahu Piala Presiden gitu, project Pak Erick Thohir, itu gue juga yang handle anyway. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gue tiba-tiba langsung bikin ke sana, ya enggak. Persiapan untuk gue ngebentuk diri gue sendiri ini ya bentukannya udah 5 tahun gitu loh. Gitu dari gue SMA gitu sampai gue sekarang gitu kan. Jadi tapi kenapa berani untuk mulai? Karena the one thing for sure adalah gue tuh punya prinsip coba aja dulu sih sebenarnya. Itu the things value yang selalu gue cerita ke orang. Meanwhile kayak coba aja dulu tuh at least mempermudah langkah pertama lu lah. Tapi lu ngelangkah bukan dengan hal yang konyol ya, with preparation lah, with planning lah gitu. That's why I told you, gue nggak akan mulai kalau gue belum punya 3 ini gitu. 1 passion gue, 2 resource planning gue, dan 3 adalah network gue. Nah gue ngerasa 3 ini tuh sekarang udah good enough untuk gue memulai, bukan untuk gue ngegedein. Jadi kalau lu tanya apakah ini udah besar, jawabannya belum. Tapi apakah ini udah ready to go untuk start, ya ini udah ready to go to start gitu. That's the point sih. Jadi perjalanannya itu adalah gue bangun trust dulu lah. Orang tuh nggak boleh ngeliat gue tuh bukan siapa gitu. Orang tuh harus ngeliat gue tuh kayak apa dan hasilnya gitu, dan what the impact I've grabbed team before gitu loh. Jadi orang lebih trust gitu kan. Perjalanannya jadi nggak yang tiba-tiba langsung bisa bikin gede gini, ya enggak lah. Kayak gitu. Oke, lu berarti punya base yang maksudnya lu menurut lo kayak cukup nih untuk bisa start, dan karena juga bermodal juga lu pernah bikin activation. Yes. Kenapa festival musik gitu? I see. Dari sekian banyak activation yang lu bisa buat. Festival musik satu paling banyak orang bahagianya menurut gue. Karena kalau ngomongin event, festival musik tuh tier paling atas untuk lo bikin sebenarnya. Karena di atas itu tuh menurut gue nggak ada lagi yang bisa ngebikin happy orang banyak. Kayak misalnya kalau bisa ngomongin kompleks kan mungkin special show, magic show, or whatever yang lebih kompleks pasti ada. Tapi ngomongin festival musik tuh kayak this is the event make many of people yang happy gitu kan. Gitu. Dan yang kedua adalah kayak gue suka, kalau ditanya gue apakah jago main musik, ya gue nggak suka musik gitu, tapi kayak music make my life is really happy easier lah gitu. Dan gue ngerasa bikin festival musik itu ngebuat orang happy, dan gue senang ketika bikin sesuatu untuk orang happy kayak gitu. Tapi happy-nya tuh skala gede, ngerti kan? Kayak ketika lo bikin event workshop, market or something pasti maksimum 1.000 lah. Tapi ketika lo bikin festival musik itu tuh bisa compounding sampai 100-200 ribu gitu. Even kayak kalau lo lihat Coachella berapa ratus ribu penonton mereka kan. Itu dan panjang banget berapa 2 weeks. Di 2 weeks, even kayak terbesar di Pesta Pora aja berapa ratus ribu gitu kan. Itu 3 hari. Yes. Kayak gak ada festival yang sampai seminggu 2 Iya, di Indonesia belum ada yang ada sampai 1 week, 2 weeks tuh belum ada gitu. That's why festival musik tuh adalah jalan, bukan gue nggak bisa jalan dulu, gue ngelihatnya adalah my dream lah gitu. Karena sejalan sama gue tuh happy ketika ngeliat orang happy gitu. Dan gue selalu questioning apa ya yang bisa gue bikin something untuk orang tetap bisa happy, dan orang belum bisa ngerasain itu gitu. Pain pointnya adalah ngomongin festival musik di Indonesia tuh pasti akan tercentralize di Jakarta. Jabodetabek, Jawa ya kan gitu. Jadi teman-teman kita yang di luar Jawa apa kabar gitu kan, mungkin ada lah yang bisa bikin festival musik kayak misalkan di Makassar tuh gede IP-nya kayak gitu. Terus di Sulawesi, terus aduh lupa lagi tepatnya di Makassar, Sulawesi. Terus waktu terakhir di Padang juga ada gitu. Tapi itu hanya satu dari sekian banyak gitu loh. Sedangkan kayak masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan experience. Mereka kalau mau nonton festival harus ke Jakarta, dan itu duit lagi gitu kan, waktu lagi gitu. That's my dream sih, kayak bikin festival musik yang jalan-jalan, yang roadshow. Kenapa? Karena kayak masih banyak orang yang nantiin festival musik ini. Ya rata-rata acara kebanyakan mungkin di luar Jakarta ya, Bandung, betul. Bandung tuh ada kayak Hellfest, Tahu-Tahu Fest kayak gitu. Terus mungkin geser dikit Cirebon lumayan kayak udah lumayan banyak lah. Second situ udah mulai Cirebon lagi growth. Cirebon tuh lagi growth gitu IP-nya gitu. Atau kalau mau main lebih kanan lagi Surabaya tuh juga udah punya IP sendiri yang lebih bagus. Jogja. Kota musik tuh apalagi Jogja juga punya selalu IP gede kayak Caripop, Landfest kayak gitu. Jadi kayak ya hampir kota-kota besar tier 1 pasti udah punya IP besar lah gitu. Sedangkan second city ini yang belum punya. Paling di Jawa ya, Sumatera paling Medan ya. Medan ada. Gue paling selalu yang terdengar tuh Makassar sih. Makassar tuh selalu punya IP besar. Selalu ada sih kalau Makassar bikin special show aja, mungkin stand up atau lainnya pasti salah satu. Itu pasti Makassar. Betul. Makassar, Medan, Bandung. Betul. Semarang, Jogja, Surabaya gitu sih. Paling ini ya. Paling sering lah ya. Betul, demandnya paling tinggi lah. Tapi gue juga penasaran tadi yang soal selain pemerataan si kota yang untuk merasakan experience festival gitu, kenapa nggak ada yang berani untuk lebih dari 3 hari? Sebenarnya kalau menurut gue yang bedain kalau kita ngomongin Coachella dan kita ngomongin festival di Indo adalah Coachella itu kan lu ngumpulin orang di satu area yang memang jauh
gitu kan. Ya, which mean mereka memang udah dedicated, mereka holiday di sana kan. Dan Ya gitu loh, mereka mau udah dedicated holiday di sana gitu loh, kayak itu adalah ibaratnya long weekend mereka lah, kayak gitu. Mereka yang dedicated untuk nge-spend waktu di sana. Sedangkan kalau di Indonesia kan game adalah kita weekday kerja gitu loh. Dan kalau misalkan kita bikin, dan ditambah adalah mungkin kalau menurut gue kenapa belum ada festival yang go one week atau segala macam, karena ya kita to be fair ngomongin bisnis fokusnya ada monetize lah salah satunya gitu kan. Sedangkan goal untuk ngomongin demand poolingnya pasti ada di weekend dibandingkan di weekday. Betul. Gitu. Belum ada satu hal yang nge-tweak untuk bikin festival di weekday, dan kalau di weekday pasti ujung-ujungnya adalah malam hari kayak gitu. palingan ya. Iya, pasti malam hari. Jam pulang kantor ya. Betul, pasti malam hari gitu. Jadi karena kan kalau misalnya ngomongin Coachella tuh bukan ngomongin tentang satu kota pindah kota lain kan, luar negeri pindah ke negeri lain gitu loh. Dan kita kayak orang Indonesia ke sana, orang Malay ke sana. Tapi kan kalau kita ngomongin IP di Indo kan kita is not much bigger than that gitu loh. Kita belum yang sebesar itu. Kita besar tapi kayak kita belum bisa sebesar itu untuk bisa sampai bikin yang kayak orang willing untuk misalkan cuti 1 minggu, iya kan, buat nonton konser kayak gitu loh. That's the unique selling point gitu. Karena memang salah satu yang seru di festival musik sebenarnya experience-nya ini mungkin yang nanti akan gue ceritain di Pesta Wananada ya. Kayak IP yang ngasih experience bagus untuk di Indonesia tuh masih hitungan jari lah, dalam tanda kutip. Kalau jualannya artis, memang festival musik itu kan adalah tujuan untuk lu nonton artis yang banyak kan. Pesapora, Synchronize, TSP gitu kan. Tapi mereka juga punya uniqueness mereka masing-masing gitu. Kayak TSP artis internasional, ya kan, Pestapora lokalnya, Synchronize skenanya gitu kan. Tapi ada juga lokal IP yang mereka ngasih experience bagus. Satu, Sunset di Kebun gitu, atau Bigo Fest. Basically mereka ngasih experience piknik kan sebenarnya. Nah, jadi kayak lo nggak cuma nonton artis lo tapi piknik. Kata misalkan Joyland gitu. Joyland tuh family friendly banget lah gitu. Jadi kayak basically lo nonton festival musik tapi sambil lo ke taman lah, lo main sama keluarga lo gitu. Nah, that the sweet spot yang kita lihat gitu. Kalau udah tanya gue apakah gue bisa ngundang 200 artis, nggak ada modal pak. Ngundang itu bisa sampai Tiko Ucup aja bilang 44M bikin Pestapora gitu. Kayak itu lokal ya. Iya, itu ya lokal gitu kan. Itu dia gitu. Makanya kita ngeliatnya sweet spotnya adalah experience music festival di Indonesia masih dikit playernya, dan experience yang dikasih masih music festival piknik gitu. Apa ya yang belum ada gitu. That's why si PWN ini masuk lah untuk ngambil experience music festival yang lainnya, which mean dengan festival main warna kayak gitu. Festival main warna ini kayak gimana? Maksudnya gue lihat teasernya sih kemarin, kayak mungkin kalau di lari ada coloran exactly gitu. Di Indonesia tuh game event yang pakai main warna tuh hanya di coloran untuk saat ini gitu. Sedangkan di luar negeri tuh ternyata festival mereka nyebut itu color fun festival namanya. Nah, di luar negeri tuh udah banyak, tapi sebenarnya main idenya tuh dari India gitu. India kan ada Holi Party ya, itu udah jadi culture yang mereka kan sebenarnya. Nah, tapi dari situ ternyata negara-negara lain tuh ngebikin tapi pakai konsep color fun festival namanya. Nah, di Indonesia tuh belum ada gitu. We see the spot yang kayaknya menarik nih untuk coba kita tap gitu kan. That's why kita bikin the first and the biggest festival main warna di Indonesia. Exactly seperti kita mulai di Jakarta. Apalagi yang kira-kira selain tadi experience yang lo mau dari sisi tadi main warna tadi, berarti orang udah siap-siap baju ganti dong ya? Iya, jadi ini mungkin gue cerita ya teman-teman, experience yang pasti bakal lo dapetin ketika lo main di PWN ya gitu. Yang pertama, lo tuh harus datang pakai baju putih polos. Itu harus semua flat gitu. Iya, kalau lo mau pakai baju rapi ya monggo ya. Tapi kalau corak-corak kan tujuannya kenapa kita minta kalian pakai baju putih polos adalah kita tuh campaign cari warna hidup lo. Nah, related storytelling yang mau kita bangun adalah setiap orang pasti akan punya corak warnanya masing-masing di bajunya mereka. That's the unique selling point yang mau kita kasih lah gitu. Jadi kayak satu, ini adalah festival musik kan dimana baju lo akan sama orang lain tapi corak warna hidup lo akan beda sama orang lain. Itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah kita tuh mau approach dengan family friendly sebenarnya. Jadi kita pengen di the day kita tuh nanti akan ada booth community, kita akan ada pop up market, kita akan ada family area bebas abu atau asap rokok gitu ya. Terus akan ada sekedar taman kecil. Jadi orang yang mau nongkrong sama teman-temannya bisa, orang yang mau ngobrol sama keluarganya bisa, orang yang mau nonton paling depan lihat artisnya juga bisa gitu. Jadi kita nggak mau ngasih experience festival ini tuh festival cuma nonton artis gitu. Kita pengen ngasih experience kayak orang-orang datang ke sini tuh lo bisa belanja, lo bisa ngobrol sama teman-teman lo bisa nongkrong, lo bisa main warna gitu kan. That's the experience yang memang kita pengen bangun lah untuk di tahun pertama ini kayak gitu. Jadi kayak itu sih, kita selalu bilang kayak PWN itu kebentuk karena 3 hal lah. Cerita kalau semua orang punya warna hidup mereka masing-masing gitu kan, pop up market gitu kan. Terus yang ketiga adalah family friendly. Biasanya kalau di festival stage-nya cukup dibagi ya? Kalau kita fokus di satu stage dulu, betul gitu. Kalau misalkan nanti sebenarnya kalau ditanya apakah kita mau bikin 2-3 stage mau gitu, tapi kayaknya kita akan fokus untuk satu stage dulu sih, karena sebenarnya kita suka dengar customer feedback banyak stage tuh kadang membuat mereka capek untuk pindah-pindah milih artisnya mereka gitu. Kecuali memang kita mau bikin artisnya yang lumayan banyak ya, dan minimum kayak 3 stage lah gitu. Jadi kayak
akan ngasih yang experience yang lumayan holistic gitu. Tapi kayak kalau misalkan artisnya kayak misalkan 7 per day, 10 per day, better kayak mungkin one stage aja juga udah good enough. Kan tadi soal pakai warna, lu pakai apa nih bahan? Powder, color powder namanya. Powder, betul. Dan itu aman untuk buat digunakan. Ya, itu kita dari awal udah akan mitigate kayak mereka tuh harus pakai kacamata. Yang pertama, yang kedua mereka tuh nggak boleh ngelempar ke wajah basically. Gitu, itu udah yang pasti karena resiko itu tuh hanya ada di mata lah sebenarnya gitu. Kita udah riset gitu dan itu tuh kayak lu kelilipan lah basically gitu. Tapi kalau untuk much powder itu kan udah game udah beda kan. That's why kenapa kita akan wajibin mereka pakai kacamata dan nanti untuk processing lempar itu ada countdownnya gitu dan lempar harus ke atas kayak gitu. Jadi kayak ketika mereka mau ngelempar pun boleh lah ke baju temennya coret-coret segala macam. Tapi kita sangat udah mengimbau dari awal di video di postingan kita nanti mendekati day kalau itu tuh nggak boleh lempar ke wajah kayak gitu. Karena area sensitif itu hanya cuma wajah lah pokoknya gitu. Lu kalau mau coret-coret ya nggak masalah, tapi kalau misalkan lo langsung lempar ke muka orang tuh nggak boleh. Terus kita mitigate mereka harus pakai kacamata. Kalau masuk ini ada checking nih. Betul. Lo cekin satu-satu. Betul. Untuk make sure mereka bawa kacamata. Iya, dan kita nyediain juga di sana. Kita nyediain juga gitu. Kayak mereka kalau mau beli kacamata di kita bisa, mereka mau beli baju di The Day juga bisa, mereka mau beli powder di The Day juga bisa. Mungkin karena ada satu stage juga pertimbangan untuk pilih tempatnya juga itu gimana lo pas riset nyari tempat yang kayak apa ya sekarang ya? Jawaban nya dua lah. Satu jawaban strategis, satu jawaban jujur. Kalau jawaban strategis, posisinya di Jaksel. Oke. Pancoran, depan LRT, depan stasiun busway. KRL Cawang kayak cuma 5 minutes. Oke. It's really strategic lah gitu. Dan venue-nya besar banget kayak 4 until 5 hektar gitu. Dan efektifnya kita pakai di 3 hektar lah. Itu jawaban strategis ya. Jawaban jujur ya murah. Oke. Gitu. Jawaban jujur ya murah gitu. Jadi tapi udah ada pilihan lain. Udah, kita pengen ke Jexpo, kita pengen Calderon. Awalnya kita malah maunya Calderon, cuma Calderon tuh lagi renov, jadi nggak bisa dipakai. Dari lo sendiri, apalagi yang ada di sana selain dari musik, udah warna udah, boots, dan saya kan kalau tadi ada yang scanner, mungkin ada yang pameran. Iya, kita tuh ada community areanya. Jadi basically lo tuh di sana biasa kalau event kan cuma akan ada F&B market ya. Nah kita tuh enggak, kita tuh nyebutnya kita tuh creative market. F&B, fragrance, fashion, art, workshop, community gitu kan, lifestyle. Jadi kita memang expect kalian bisa belanja di sana gitu. That's why kita nyiapin penyimpanan barang lumayan banyak karena ya automatically pasti lo pulang pasti akan ganti baju atau bahkan kayak terserah sebenarnya, tapi kayak kita membayangkan kalau kalian pasti akan membawa pulang tuh akan bawa something lah gitu, either baju kalian yang udah bekas powder kan gitu, atau kayak kalian bisa belanja di sana gitu. Jadi kita nggak mau cuma orang expect kalian datang untuk nonton artis lah. Artis kita tuh expected 6-7 per day gitu. 2 hari betul. Nah kita buka tuh gate dari siang, jadi orang kalau mau belanja tuh bisa tuh dari siang ke sore. Nah kita baru start music itu ke sore gitu kan. Nah dari transisi si para artis itu pun juga orang masih bisa lalu-lalu untuk kayak mereka ke creative market atau something kayak gitu. Jadi agak-agak dapat experience yang berbeda lah. Even yang One Things poinnya menarik, biasa kalau artis itu yang festival musik puncaknya tuh di malam kan. Benar. Atau artis gedenya ditaruh di malam. Tapi kita pecah. Artis kita yang gede ada yang di sore, ada yang di malam. Kenapa? Karena kan kita butuh something vibing untuk di sorenya untuk kita main powder kan. Kalau malam kan nggak kelihatan kan powdernya kan gitu. Jadi orang tuh bisa ngerasain untuk lihat artis mereka dari sore ataupun di malam gitu. Nah, ini kalau bisa dibilang adalah festival yang cukup baru ya kan? Baru, sangat baru, sangat baru. Sangat baru. Nah, cara lu untuk bisa meraih market gimana? Kalau so far market kita tag market tuh ada 3 ya gitu. Satu kita nyebutnya adalah on ground activity gitu. Jadi kita connect with the people langsung direct. Jadi kita ada nyebutnya Pentahelix partner. Kampus, sekolah, coffee shop, bar, government gitu kan, sama community gitu. Jadi kita memang kerja sama mereka untuk bantu kita sounding and tap the market lah. Karena kan dan gue besar dari situ memang gitu. Gue besar dari on ground lah gitu. Gue besar dari grassroots sebutannya gitu. Jadi itu yang udah pasti selalu gue jalankan gitu. Terus yang kedua adalah campaign kita yang cari warna hidup lo gitu kan. Kita harus mention kalau this is the first and biggest untuk di Indonesia gitu kan. Our first touch point adalah di Jakarta gitu. Karena kita nggak pengen bikin di Jakarta lagi sih so far untuk the next plan-nya. Kita pasti akan keluar kota dan kita belum tahu apakah kita akan bikin Jakarta lagi in the next 2 years atau 3 years sebenarnya untuk saat ini. Karena kita pengen adalah jalan-jalan ke kota lain gitu. So ya that's the limited experience yang mungkin akan didapetin oleh beberapa orang doang kayak gitu. Dan ketiga adalah kita akan jual ya gamification-nya kita, which means si festival main warnanya ini. That's the unique experience yang kita kasih buat orang, karena ada pain point yang kita lihat dari customer. Mereka agak bosan dengan nonton artis doang gitu. Jadi kita push marketing kita untuk nge-selling kayak oke, kita akan ngasih experience baru yang orang belum pernah dapetin sekali, which means festival main warna or Color Fun Music Festival ini. Jadi kayak lu dapat artisnya bagus, lu dapat experience-nya bagus gitu kan, dan lu dapat cerita after eventnya juga bagus. 3 itu sih kita lagi fokusnya sekarang gitu ya. Sisanya inilah normal marketing things lah, ads, KOL, community, media partner, dan so on
kayak gitu. Kalau respons mereka gimana juga, mungkin ada tim lain kayak misalnya lu biasanya kayak beberapa bikin road tour lu nggak? Oh, kalau kita disebutnya roadshow kita namanya Cerita Warnada. Nah, Cerita Warnada ini adalah kita tuh pop up activation ke 3 tempat, kampus, sekolah, sama kafe. Tadi ya. Yes, betul. Jadi kayak selain kita kerja sama mereka untuk market sharing, kita juga memang akan pop up activation ke sana. Kayak gitu, kayak minggu ini kemarin kita habis dari UI sama SMK 51. Minggu ini kita mau ke SMK 9, ke Al-Azhar gitu, sama ke Atmajaya. Gitu. Al-Azhar ini kampus Al-Azhar kampus betul. Gitu. Yes, UI, betul. Terus dari lo apa yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya untuk di festival ini selain yang pertama kali banget, lo pasti harus mengedukasi juga. Benar. Mungkin kalau tantangan besar buat teman-teman juga tahu ya, kayak apakah bikin festival musik itu sama dengan bikin event lain? Sebenarnya jawabannya enggak. Big scale equal to big investment lah. Gitu. Lo harus punya modal. Dan yang salah nih, lo sering denger nggak sih kalau sekarang banyak konser cancel, lagi hype? Itu bisa menyelesaikan administrasi. Yes, gitu. The reason adalah buat teman-teman juga yang mau bikin festival musik ya. Tahun pertama tuh we expecting to bleeding. In konteks adalah kita customer acquisition tuh lagi gede dan kita memang tidak ada ekspektasikan untuk bisa return di tahun pertama dalam tanda kutip. Nah, orang biasa kalau bikin festival musik expect mereka adalah oh ya udah gue di chip in 100-200 gue DP artis nanti ketutup pakai tiket. Jawabannya nggak sesimpel itu sebenarnya. Lo tuh harus punya petty cash lah dalam tanda kutip. Lo harus punya petty cash untuk nambelin cash flow lo in the middle or the last things gitu. Kenapa? Karena lo masih tahun pertama bos gitu. Belum ada orang yang percaya sama lo kecuali lo Kiki Ucup lah gitu. Kiki Ucup udah berapa tahun dia di industri 10 years both gitu kan, dan dia bikin pesta pora is a big things gitu loh. Nah lu siapa bos gitu. Nah orang tuh kadang suka salah. Jadi the first challenge lu adalah ya manage money gitu. Lo should have investment in the awal, lo harus punya investment in the middle on the last things untuk jagain cash flow gitu kan, dan lo pun juga harus bisa expect revenue lo bisa nggak sesuai target dan how to come up with that gitu. Itu yang pertama, itu udah pasti. Jadi kalau lo nggak pinter manage uang lo akan agak repot. Yang kedua ya market entry sih gitu, karena ini adalah first event lo gitu kan, first music festival, apalagi with unique experience ya gitu, yang dimana orang masih akan questioning kayak oh festival Minora tuh ngapain ya gitu kan. Mungkin kalau kita taruh gambar orang akan langsung ngerti ya, tapi kan karena mereka belum ngerasain jadi mereka masih yang kayak oh apakah worth it atau gitu. So you should push our communication lah ke market gitu. Kita harus nge-translate mulu. Oh festival Menwaran tuh ngapain sih gitu kan. Color Fun tuh ngapain sih gitu. Itu sih challenge untuk kita nge-educate market itu penting banget gitu. That's why kita selalu pakai marketing funnel yang lumayan kompleks dalam tanda kutip, adalah setiap layer tuh kita harus isi gitu. Gimana caranya orang bisa ngeliat kita di A, ngeliat kita B, ngeliat kita di C kayak gitu. Ya meskipun sebenarnya our budget in marketing is not big ya gitu. Kayak biasanya ada bare minimum itu biasa 10% teman-teman. Tapi kayak kita cuma nyiapin kayak cuma 2 until 5% lah untuk this project gitu with limited budget gitu. Tapi ya alhamdulillah ke support sama teman-teman community gedenya di sana. Jadi bisa kebangunnya tuh by mouth to mouth lah dibandingkan impression digitalnya. I think that's the two sih, the big problemsnya adalah kayak karena kalau untuk the day-nya gue yakin semua orang kayak pasti bisa. Dua hal yang orang udah pasti bisa adalah lo ngebikin pas jalanin the day-nya, karena mungkin kayak lo tinggal pakai agensi untuk ngejalaninnya kan gitu, show management segala macem gitu kan. Tapi yang orang agak nggak bisa adalah satu itu bangun trust-nya, which mean ke market entry tadi, dan kedua adalah jagain cash flow. Dari lo sendiri ketutupnya tadi gimana? Lo awalnya lo jadi investment dulu kalau atau gimana, karena lo punya modal tadi yang kayak lo kumpulin dulu nih berapa gitu, kayak lo rasa cukup dari perjalanan sebelumnya? Kalau gue itu crowdfunding. Jadi yang gue ceritain sebelumnya, gue kan profesional kan dulu. Jadi gue crowdfunding di sana, nyimpen uang di sana, ada modal di sana gitu. Terus gue nyari temen gue, partner. Akhirnya kita crowdfunding dari satu untuk nge-support satu nih dari private equity lah gitu. Nah itu untuk jadi modal awal. Crowdfunding dengan cara lo join venture gitu. Join venture, terus nyari investor siapa yang mau crowdnya gitu. Gimana cara lo? Itu fokusnya cuma ke satu private equity aja sih kayak gitu. Jadi kayak support funding satu dari gue satu kayak gitu. Nah itu buat start kan. Nah habis itu selama berjalan gue nyari 1 sampai 2 investor lagi untuk ngetambelin si cash flow-nya gitu. Karena sampai akhirnya dapat dan bisa bisa sampai akhirnya jalan kayak gitu. Karena kita selalu bilang kok ke investor kita kayak kita mainnya long game ya, 2 until 3 years gitu. Karena we expecting untuk bisa nge-return teman-teman pasti akan di tahun kedua atau tahun ketiga, which mean project kedua atau project ketiga. Karena kita kan bisnis bukan bisnis yang bulanan ya. Yang kita kan hitungannya bisnis pertama, kedua, ketiga, bukan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kan gitu. Jadi kayak mungkin kalau lu jualan F&B brand atau whatever, lu kan pasti ada time limit untuk kayak oh yaudah kita CC kayaknya di 7 months aja ya gitu. Oh kita kayak cash burn di 1 year aja ya. Tapi kan kalau kita adalah cash burn kita di project pertama gitu. BEP project kedua, ketiga, return project ketiga, project keempat, gitulah hitungannya secara simpelnya kayak gitu. So you should bangun partner yang memang mereka ready to long game sama lu. Yang gue penasaran adalah karena lu kayak project kedua dan project ketiga yang bakal lo BEP
gitu. Iya. Tapi lo kan mau roadshow nih, berarti kan lo harus membangun market juga di tempat lain dan luar Jakarta kan. Tapi kan tantangan lo juga. itu iya, itu benar banget gitu. Tapi kita akan expect untuk digital presence kita akan besar kayak gitu. Dimana kayak orang tuh akan nungguin kita gitu. Jadi kenapa? That's the reason why kita start di Jakarta sebenarnya. Biasanya game ya kalau promotor itu mulai dari second city pindah ke Jakarta atau dari third city pindah ke second city. Jadi mereka mulai dari market yang paling gampang untuk di tap. Yeah. Nah kita karena kita mau fokus ke bangun brand trust, kita start with the big things which is Jakarta. Promotor yang berhasil pertama bikin Jakarta itu nggak cancel dan nggak gagal aja, itu udah trusted pasti. Itulah yang akan ngebuat orang akan lebih trust ke kita, dan pas kita visit ke market mereka yang baru, itu pasti mereka akan waiting karena mereka tahu nggak tiap tahun itu ada di kota mereka. Ini acara kapan berarti? 13-14 Juni. 13-14 Juni berarti udah mulai penjualan. Berarti sekarang per hari ini pre-sale atau apa nih? Sekarang oh iya, ini spill dikit aja di sini, mungkin nanti udah kebuka sih. Seminggu ini kita akan nge-reveal Kahitna sama Yura gitu. Nah kita expecting di minggu ini biasanya akan sold untuk di pre-sale 1 lah. Kita akan preparing for pre-sale 2 kayak gitu. Berapa kali ini kan normal? Biasanya pre-sale tuh bisa maksimum cuma 3 sih, normal ya gitu. Even kayak pre-sale yang cuma 1 doang, tapi average di 2 lah, baru mereka akan ke normal. Bisa dibeli di mana? Tiket itu ada di Instagram kita, ada di website kita juga gitu. Kita kerjasama sama Gors gitu, itu teman-teman bisa cek di sana. Cari aja Pesta Waranada, nanti pasti banyak akses kayak gitu. Oke. Di Instagram jadi Pesta Waranada. Pesta Waranada, website kita juga Pesta Waranada gitu kan. Di Gors juga nanti bisa dicari Pesta Waranada. Oh, right, gitu. Jangan lupa bisa datang ya tanggal 13 dan 14 Juni. Enaknya ada siapa aja lo bocorin di sini. Tadi ada 2 yang tadi sama Kahitna. Yang lainnya ada siapa aja? Di Dewan tuh ada Sal Priadi, ada Perunggu, ada Biru Baru, nanti akan diisi lengkap oleh Yura Winite dan Kahitna. Nanti di day itu ada Malik Essential, ada Bunga Citra Lestari gitu, terus ada Reality Club, habis itu ada Traffic Jam gitu. Yes gitu. Nanti satu lagi nih aku minta doanya teman-teman, Tulus insyaallah. Wah itu kalau lo bisa dapat gokil sih. Bismillah insyaallah. Oke kalau gitu thank you udah mau ngobrol sama gue. Thank you Mas. Gue banyak belajar dari yang teman-teman yang mau ikutin IG lo. Oh iya. Pribadi di mana? Boleh follow Instagram gue, namanya Zaim Mudzaki, ZAIMUDZAKI gitu. Oke, siap kalau gitu. Jangan lupa follow dan jangan lupa datang ke Pesta Waranada di tanggal 15 dan 14 Juni ini 2026. Dan buat teman-teman juga yang ingin bersama ada ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya, bisa banget kita follow on Instagram di @podcastsamstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton Samtalk episode spesial bersama Zaim. and see you next episode dari semuanya. Bye bye.